Untuk memudahkan jamaah, untuk melayani jamaah, ada namanya aplikasi apa itu? Pausi, Pelayanan Umat Sejahtera Indonesia. Oh, Pausi ya namanya. Pausi. 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 أخرجنا مع الإيمان أخرجنا مع الإيمان أخرجنا من الدنيا مع الإيمان أخرجنا من الدنيا مع الإيمان وحقق لنا من الدنيا مع الإيمان اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin di sini minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat yang berbahagia, acara selanjutnya laporan Ketua Panitia yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Haji Andi Muhammad Yunus, Ketua Biro Pemberdayaan Ekonomi PWDNI Sulsel. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Tahu Merdeka Ketua P Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Mayor Jenderal Kaim Amisam Purnawirawan. Yang saya hormati teman-teman pengurus wilayah yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan para ketua kabupaten yang sempat hadir. Yang saya lihat ini yang hadir di tengah-tengah kita ada Ketua Kabupaten Goa, Pak Hasan. Saya lihat juga ada Ketua Maros di belakang. Ini mengawal kader-kader ini, Pak, yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta pelatihan kader DNI se-Sulawesi Selatan yang sempat hadir, yang saya hormati, dan pengurus Badan Komunikasi Majelis Taklim berbasis masjid yang hadir juga sebagai peserta pada hari ini. Menurut informasi dari provinsi yang sudah terbentuk, alhamdulillah, BKMM provinsi dan Kabupaten Maros. Yang lain menyusul, Pak. Jadi ini alhamdulillah, ini memang karena ya, dan salah juga menyusul bajunya, baju seragamnya itu ditanggung oleh ketua masing-masing, Pak. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini tadi saya mendapat kitab baru, Pak, Insinyur. Ya, tapi itu adalah suatu penghargaan bagi protokol. Ya, saya bukan insinyur, Pak, saya sarjana ekonomi, Pak. Makanya saya ditunjuk ketua panitia, Pak, karena kegiatan ekonomi umat, Pak. Kalau saya ambil tadi kita insinyur, bukan mungkin konstruksi saya bahas. Tapi itulah suatu penghargaan dari protokol, mungkin karena profesi saya di pengembang. Wah, ini pengembang ini profesi insinyur, ya, developer. Tapi saya mensyukur kepada saudara kami atas penghargaannya. Alhamdulillah, kegiatan pelatihan pemberdayaan ekonomi syariah berbasis keumatan di lingkungan masjid ini
itu terselenggara atas dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pengurus wilayah Dewan Masjid Sulawesi Selatan. Akhirnya terselenggara ini berkat dukungan dari dua pemerintah dengan pengurus wilayah. Dan peserta yang hadir ini itu kurang lebih 100 orang dari kader DMI dengan BKMM, ya, Badan Komunikasi Majelis Taklim berbasis masjid. Ya, kebetulan bersinergi dengan Biro Pemberdayaan Muslimah, ya. Kegiatan ekonominya pemberdayaan ekonomi muslimah. Alhamdulillah sebagai narasumber nantinya itu dari Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Kebetulan adalah satu juga kader DMI Provinsi Selatan dan Bank Syariah Indonesia. Jadi kalau kita ini nanti bagaimana berbasis ekonomi keumatan, silakan kita membuka dialog bagaimana solusi-solusi. Intinya adalah kegiatan-kegiatan ini dilakukan merupakan program wilayah bidang ekonomi dalam rangka bagaimana menumbuh kembangkan itu ekonomi umat berbasis masjid, supaya itu satu arah langkah untuk menuju visi misi Dewan Masjid, yaitu bagaimana memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid. Ya, alhamdulillah ini informasi terbaru, ada juga peserta IT 30 orang. Ya, jadi sehingga cukup ini 100 orang. Alhamdulillah. Ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya atas nama panitia, bila mana di dalam pelaksanaan pelatihan ini ada kurang berkenan, ya, tentu namanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Atas nama pribadi dan tim kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin pada kesempatan nanti ini perkenan barangkali Tuan Melebita Ketua Wilayah untuk membuka pelatihan ini. Demikian sebagai laporan dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Umum PWDMI Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus membuka pelatihan pemberdayaan ekonomi syariah berbasis keumatan di lingkungan masjid dan pelatihan manajemen pengelolaan masjid berbasis IT. Kepada Bapak Maijen TNI Purnawirawan Bapak HM Amin Syam dengan hormat disilakan. Rompi itu berasal dari kata rompa. Kalau bahasa Bugis rompa itu apa itu? Yang saya cintai, saya banggakan seluruh peserta yang datang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Hari ini atau acara kita ini ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah mengenai ekonomi syariah yang berbasis keumatan. Kemudian yang kedua adalah acara penataran IT. Penataran IT ini untuk kepentingan pembentukan organisasi yang namanya SIMMAS. SIMMAS itu adalah Sistem Informasi Manajemen Masjid Sulawesi Selatan. Itu SIMMAS. Ya. Di pengurus wilayah, SIMMAS ini sudah terbentuk, bahkan sudah mulai jalan, cuma memang belum sempurna jalannya. Nah, SIMMAS di Sulawesi Selatan ini hanya bisa jalan dengan baik kalau juga di kabupaten ada SIMMAS. Dan SIMMAS itu berjalan atau tidaknya, sukses atau tidaknya ditentukan oleh tenaga IT. Ya. Tidak bisa jalan itu SIMMAS kalau tidak ada tenaga IT yang menguasai teknologi informasi. Ya. Nah, itu sebabnya maka kami pengurus wilayah menyelenggarakan
Makanya penataran ini menyelenggarakan semua ini dalam rangka membentuk SIMAS di kabupaten-kabupaten kota sebagai agen terdepan dari SIMAS Provinsi Sulawesi Selatan. Itu tujuannya. Jadi sekalian, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman yang dari kabupaten. Khusus untuk ekonomi syariah itu tidak semua kabupaten hadir, atau tidak semua kabupaten yang kita harapkan hadir, itu hanya Makassar, Goa, Takalar, Pangkep, dan Maros ya. Ya. Tentu nanti daerah-daerah lain nanti akan kita tentukan waktunya menyusul. Nah, kemudian untuk IT ini seluruh kabupaten hadir. Jadi ada 24 kabupaten dan berarti 24 orang, kemudian 6 orang itu ke 30 pesertanya itu berasal dari pengurus wilayah. Saya tidak tahu ini pengurus wilayah ini kok sudah datang atau belum. Kalau tidak datang lebih baik diganti aja. Ya. Maros siap. Ya. Siap mengganti atau siapa? Tidak dipercaya ya. Karena dewa masjid ini tidak boleh mengembangkan perseteruan. Tidak boleh. Dewa masjid ini harus dikembangkan perdamaian. Harus dikembangkan cara-cara yang dingin, cara-cara yang sejuk. Jadi saya minta kepada Dewan Masjid Kabupaten kalau ada sedikit perseteruan hindari itu dan akhiri itu. Ya, yang banyak perseteruan itu kan masjid, pengurus masjid. Nah itu tolong diselesaikan itu. Ada perseteruan antara pengurus masjid dengan yayasannya. Ada perseteruan antara umat, antara jamaah dalam pemilihan pengurus. Ya, ini tidak boleh. Masjid ini adalah pusat pembinaan umat sebagaimana rambut tadi. Ya. Masjid itu bukan pusat pertengkaran, tidak. Ini saya mohon dipahami dan dimengerti betul dan dilaksanakan ya. Baik hadirin sekalian, ekonomi syariah kita akan bahas. Banyak sekali umat kita tidak mengerti apa itu ekonomi syariah. Bahkan ada umat lain yang lebih mengerti ekonomi syariah daripada umat Islam. Ya. Kenapa? Karena katakan kita mengambil contoh bank syariah. Banyak orang, termasuk saya, mempertanyakan apa sih bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Di mana bedanya? Menurut mereka bedanya ada di bunga. Ya. Kalau bank konvensional menggunakan istilah bunga, kalau bank syariah menggunakan istilah bagi hasil. Tapi apa bedanya bunga dengan bagi hasil itu? Ya. Nah ini yang diterangkan oleh ahlinya kepada masyarakat. Terus terang banyak non muslim itu yang menyimpan uangnya di bank syariah. Banyak. Yang jelas menurut apa yang saya tahu bahwa bagi hasil itu jumlahnya tidak tentu. Kalau bunga itu sudah terpatok, misalnya 10%. Ya. Tidak bisa turun, tidak bisa naik. Itu kalau bunga. Kalau bagi hasil bisa. Kalau bulan ini dapat 10 juta, boleh jadi bulan yang akan datang 9 juta. Boleh jadi bulan yang akan datang 11 juta. Nah itu kira-kira begitu. Ya. Ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat Islam, kepada masyarakat Muslim. Ya. Nah tentu ada
keuntungan-keuntungan, kemanfaatan-kemanfaatan yang lebih positif dibandingkan dengan bank konvensional. Kalau kita berbicara ekonomi di bidang perbankan. Nah, ekonomi syariah ini adalah menyangkut semua transaksi. Apakah transaksi di perbankan, apakah transaksi di jual beli, semua itu harus berdasarkan pada syariah. Ini yang belum banyak orang bahas. Orang banyak bahas itu adalah syariah di bank. Tapi bagaimana syariah di bidang transaksi jual beli? Ya kan? Itu ada kan? Nah ini orang tidak bisa membahas atau tidak pernah saya dengar membahas itu. Bagaimana syariah jual beli? Atau mungkin pernah dibahas tapi tidak terlalu luas pembahasannya. Tidak menjangkau banyak orang. Ya. Nah ini saya minta nanti, tolong nanti ya saudara-saudara semua tanya nanti kalau ada nanti pematerinya tanya gitu. Ya. Pasti tanya. Karena pemateri ekonomi syariah ini ada berapa orang? Ada BSI, Bank Syariah, terus siapa lagi? Dari Kadin, oh ya. Silakan tanya itu. Ya. Ini penting sekali. Apalagi syariah, ekonomi syariah berbasis masjid, berbasis keumatan. Ya. Ini saya kira sangat relevan dengan apa yang menjadi misi dari masjid kita ini, apa yang menjadi misi dari Dewan Masjid Indonesia. Sangat relevan. Nanti sekalian yang saya hormati, itu mengenai ekonomi syariah. Ya. Sebetulnya di provinsi ini sudah terbentuk sebuah organisasi yang namanya organisasi ekonomi syariah ya. Sudah ada. Kalau tidak salah dulu ketuanya itu dari UMI. Saya tidak tahu sekarang. Kalau dulu itu ketuanya dari UMI seorang doktor, mungkin sudah diganti saya tidak jelas. Gitu ya. Molis. Nah, kalau itu gampang bisa diundang itu tadi. Mestinya diundang. Ya. Sekarang gubernur. Oh begitu. MES, Ya. MES Masyarakat Ekonomi Syariah. Oh, ya, Pak Gubernur sekarang ketuanya. Oh. Ya. Apalagi ketua gubernur. Mantap itu. Nah, mesti transaksi pemerintah provinsi juga harus berdasarkan syariah dong. Kalau gubernurnya ketua masyarakat ekonomi syariah. Ya. Jangan ada transaksi tapi ya ada permainan di bawah meja gitu ya. Dan itu banyak juga berkembang ya. Nah mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik di Sulsel karena ketuanya sudah gubernur kita ya. Walaupun gubernur kita ini tinggal berapa bulan lagi, kan bulan 9 berakhir ya, 9 tahun 2003 berakhir sudah ya. Nggak tahu nanti siapa lagi yang jadi gubernur. Oh banyak calon. Baik, jadi itu mengenai ekonomi syariah. Tolong diikuti dengan baik, ikuti dengan cermat ya. Dan lebih penting dari itu kalau kita sudah mengikuti dengan baik, dipahami, diresapkan baik-baik, kemudian tolong diketuk tularkan atau di apa istilahnya itu, disebarluaskan kepada masyarakat, terutama masyarakat masjid, pada jamaah, kepada umat. Ya. Walaupun memang ini belum mendalam, tapi saya kira hal-hal yang pokok mungkin nanti akan disampaikan. Ya. Itu yang pertama mengenai ekonomi syariah. Ya. Kemudian yang kedua mengenai IT tadi. Seperti saya sampaikan tadi bahwa kita ingin atau kita telah membentuk namanya SIMMAS. SIMMAS ini adalah sebuah organisasi yang berada di Dewan Masjid yang merupakan tempat orang bertanya mengenai masjid. Ya.
Taruhlah katakan bahwa SIMAS ini adalah bank data untuk masjid. Jadi kalau orang bertanya mengenai masjid, tanya kepada SIMAS. Ya, di situ lengkap. Ya, kita harapkan begitu. Kalau orang bertanya siapa imamnya masjid yang ada di Galesong Utara, ya kan? Ada di situ. Siapa imam masjid agung yang ada di Bantaeng? Ada di situ. Bagaimana kualifikasi para imam ini? Ada. Ya. Kualifikasi seorang imam, misalnya imam di Kabupaten Takalar itu, di masjid rayanya masjid istilahnya itu yang di Pableko Takalar, yang pernah ikut penataran doa di sini, ya, itu akan kelihatan, bisa kita dapatkan kualifikasinya apa, dia penghafal Al-Quran atau bukan. Kalau dia penghafal, berapa juz dia hafal, ya. Apa cuma hafal 1 juz, 2 juz, 5 juz, atau 30 juz, atau hanya juz amma saja dihafal, ya. Itu akan terdata di SIMAS itu. Ya. Termasuk siapa muazzinnya, siapa tukang azan di masjid itu, ada di situ. Ya. Jadi dengan demikian, maka kalau orang bertanya sekali lagi mengenai data masjid, maka lengkap di SIMAS itu. Data seperti itu ada juga di Kementerian Agama. Ya. Tetapi kalau saya lihat di Kementerian Agama itu tidak selengkap dengan cita-cita kita di SIMAS, tidak selengkap. Ya. Karena kita ingin jangan sampai ada orang kecewa untuk bertanya mengenai masjid, tidak dapatkan data yang benar dan memuaskan. Dan kita ingin selengkap-lengkapnya di SIMAS ini. Ya. Nah itu sebabnya maka kita adakan penataran, kita adakan pertemuan pada pagi hari ini. Ya. Ketuanya untuk di provinsi ini adalah Ibu Dr. Destiani. Oh, baru datang. Ya maaf Bu. Ya. Jadi ini Ibu ini ketuanya. Beliau adalah seorang dosen di UIN, ya, calon profesor. Amin. Ini juga profesor, calon profesor. Cuma salah jurusan karena mestinya insinyur, ternyata saya jadi ekonom. Ya. Saya kira itu ya mengenai SIMAS ini jadi penting sekali. Sangat penting. Oleh karena itu kami mohon agar seluruh daerah mendukung ini. Nah itulah sebabnya maka kita mengadakan pertemuan pada hari ini dalam rangka memberikan pembekalan kepada kepada yang mengelola nanti IT-nya di kabupaten-kabupaten. Nah sukses atau tidaknya SIMAS di provinsi ini sangat tergantung kepada SIMAS yang ada di kabupaten-kabupaten. Ya. Kalau di kabupaten tidak jalan, tentu saja di provinsi tidak bisa apa-apa. Karena semua data itu berasal dari provinsi, dari kabupaten kota. Ya. Nah itu. Nah, kemudian yang berhubungan dengan itu, mengenai data, provinsi sekarang, pengurus wilayah sekarang sedang merencanakan untuk mengadakan DMI Award untuk Provinsi Sulawesi Selatan. DMI Award. Ya. Pimpinan pusat sudah mengadakan DMI Award yang lalu pada bulan 6 kalau tidak salah. Dan Sulawesi Selatan alhamdulillah mendapatkan 8 penghargaan. 8 masjid. 8 masjid yang mendapatkan penghargaan. Ya.
Makassar ada, Maros. Maros ada, Bone ada. Ini itu ada ya? Makassar, Maros, Bone. Kenapa hanya 3 daerah itu? Pada banyak juga masjid-masjid yang bagus dan lain. Karena memang relatif ini agak tergesa-gesa. Ya, kita tidak memiliki waktu yang cukup yang diberikan oleh pengurus pusat. Nah, jadi yang data yang kita kirim adalah data yang apa yang kita berjuang mati-matian untuk mendapatkan datanya, dan itu yang kita kirim ke Jakarta untuk dinilai, dan ternyata alhamdulillah 8 yang mendapatkan predikat juara. Alhamdulillah. Termasuk ada musabaqah azan. Ya, musabaqah azan itu kita mendapatkan juara 3 seluruh Indonesia. Ya. Nah, itu pun juga barangkali di daerah-daerah mungkin masih ada yang lebih bagus, cuma tidak sempat kita adakan musabaqah juga di provinsi. Nah, oleh karena itu maka kita akan adakan lagi untuk tingkat provinsi, yaitu DMI Awards. Ya. Ketuanya lagi-lagi Ibu Dr. Yuspiani, ketua DMI Awards. Dan silakan mau bertanya mengenai seluk-beluk DMI Awards kepada beliau, nanti silakan bertanya apa yang harus disiapkan, ya. Dan tidak usah siapkan amplop, nggak usah. Pertanyaan saya disiapkan. Ya. Saya kira itu hadirin sekalian. Jadi sangat penting, kedua acara kita ini penting sekali. Ya. Nah, masih banyak nanti kita akan adakan, dan ini baru 1 biro ini. Baru 1 biro ditambah dengan 2 biro ya. Biro pemberdayaan ekonomi muslimat, kemudian biro ekonomi, ya. Nah, nanti akan menyusul lagi biro-biro yang lain, tentu pesertanya juga dari kabupaten-kabupaten kota. Ya. Memang relatif terlambat karena dana dari provinsi juga baru kita terima. Ya. Jadi itu yang bikin repot kita. Ya. Kalau dananya diterima pada bulan April, bisa banyak kita lakukan. Saya tidak tahu, ini provinsi sekarang agak susah mencairkan dana-dana dari ormas. Ya. Ini ada orang provinsi sana itu yang pakai agak susah. Ini pun kita minta dana ke provinsi ini berapa kali kita desak-desak itu baru bisa keluar. Saya tidak tahu apa masalahnya. Hanya mengatakan tidak ada uangnya, tidak mungkin tidak ada uangnya. Tapi kita berpikir positif saja, ya barangkali memang prosedurnya seperti itu ya. Tapi kalau saya bicara tentu salah kalau saya mengatakan prosedur begitu, karena saya pernah mengalami sebagai gubernur ya itu dulu. Ya. Jadi saya kira itu, dan sekalian silakan mengikuti dengan baik kegiatan kita ini, dan tolong nanti sebarkan di daerah masing-masing. Ya. Silakan tanya sebanyak-banyaknya nanti kepada pemateri. Dan nanti kembali ke daerah, sampaikan salam kepada seluruh pengurus DMI kabupaten kota. Perlu saya sampaikan bahwa bagi daerah yang belum melaksanakan musda pada sampai waktunya, tolong segera sampaikan kepada ketuanya untuk segera musda, ya, karena masih banyak yang belum musda. Ya. Yang kedua, sampaikan bahwa menurut anggaran dasar rumah tangga, semua pengurus masjid itu adalah anggota dewan masjid. Jadi bukan masjidnya, tapi semua pengurus, ya, semua pengurus masjid itu adalah anggota dewan masjid. Ya, nanti kalau kita buat kartu anggota dewan masjid, nanti pengurus masjid itu diberikan kartu. Anggaran dasar mengatur itu seluruhnya. Ya. Apalagi ya, yang sudah musda ini baru beberapa kabupaten. Parepare ada enggak Parepare? Tidak ada? Parepare ada ya? Oh, ya.
Sopeng ada. Sopeng ini karena baru musda ini. Ya. Tidak ada ya. Tapi menurut listnya, menurut daftarnya ada. Tidak terlambat barangkali. Ya. Kalau yang jauh Selayar ada enggak? Ada. Wah, alhamdulillah. Kalau bulan 9 itu ombak belum besar. Saya pernah dari Selayar ke Bira, berangkat jam 2 dari Selayar, itu tiba di Bira itu jam 9 malam, jadi 7 jam. Itu semua baca-baca sudah keluar. Tadinya kita di bawah, saya sudah naik ke atas. Karena bisa dibayangkan, ini cerita sedikit. Bisa dibayangkan, kita sudah di depan pelabuhan Bira malam, kelihatan orang jalan itu di belakang pelabuhan. Tapi 1 jam belum bisa masuk. Para orang jalan kelihatan. Luar biasa itu. Ya. Jadi kalau Selayar ada ombaknya mengamuk memang susah itu. Apalagi kalau orangnya mengamuk. Itu cerita saya yang sangat berkesan sekali di Selayar. Waktu berangkat 2 jam dari Bira ke Pelabuhan Genteng itu ke Pelabuhan Pematata. Itu hanya 2 jam. Ya. Kalau kita nikmati betul itu perjalanan 2 jam. Dan sepanjang jalan banyak sekali lumba-lumba naik mengawal kita. Tapi begitu kembali luar biasa. Ya. Nah itu sedikit sejarah pengalaman untuk Selayar. Apalagi Toraja ada, Toraja. Toraja Utara apa Toraja? Toraja ya? Toraja Utara? Ada. Oh, alhamdulillah. Luwu Timur? Luwu Timur? Nah, ada Luwu Timur ya? Luwu? Oh, ada, alhamdulillah. Luwu Utara? Ada. Pelopo? Oh, ada. Luwu Timur ini? Kenapa tidak datang ini? Atau mungkin terlambat? Kalau yang dekat-dekat kan ada. Saya kira ada lah. Bone ada Bone. Mana Bone? Untung saya bukan orang Bone. Aduh, mungkin malu ini Bone. Mana Indrekan? Ada Indrekan, oh ada Indrekan. Pindrang juga ada ya? Pindrang tidak ada? Ada Pindrang, oh ada. Aduh, saya bangga karena Bone tidak hadir. Lepas kita lapor nanti sama Pak Yusuf Kalla. Bahwa sekampung ini Bapak tidak hadir. Baik hadirin sekalian, saya kira itulah yang ingin kami sampaikan dan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan ini. Insya Allah mudah-mudahan sukses lah. Ya. Ada yang bermalam di sini semuanya? Ada bermalam semua di sini atau? Oh Eti bermalam ya? Ya, biasa. Atau bermalam di hotel lain mungkin? Baik, saya kira itu saudara sekalian. Apa lagi ya? Nah, ini saya ingin sampaikan kepada kita semua, termasuk kepada teman-teman pengurus wilayah. Dalam acara-acara kita di masjid, ya, terima kasih ya. Ini tidak terlambat.
Acara-acara seperti kita ini untuk Dewan Masjid, saya ingin sampaikan, yang pertama kita harus urutan pertama acara itu adalah pembacaan doa. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Barulah Indonesia Raya dan lagu-lagu mars organisasi. Ya, itu dulu doa dan ayat suci Al-Quran. Ya. Jangan ayat suci di belakang, Jadi doa, ayat suci, baru lagu Indonesia Raya. Ya. Lebih tinggi, lebih luas itu Al-Quran daripada Indonesia Raya kan? Ya. Iya. Jadi setuju kan? Setuju. Tolong sampaikan nanti ke teman-teman di daerah. Kalau acara itu termasuk acara pelantikan, mesti begitu susunan acaranya. Ya. Ya. Makassar ada? Orang Makassar. Kenapa banyak? Oh, bukan tuan rumah pengurus wilayah. Tuan rumah bukan Makassar. Ya. Baik, nanti Makassar itu kan dilantik nanti tanggal 17 ya. Ingat itu, acaranya seperti tadi itu urutannya. Ya. Oh, itu ketua panitianya. Baik, saya kira itu hadirin sekalian. Mudah-mudahan acara kita ini berlangsung dengan baik, aman ya. Demikian, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ekonomi syariah dan IT saya buka dengan resmi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, acara selanjutnya yakni penutup. Dan marilah kita tutup acara pembukaan ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada panitia. Jadi kita istirahat 10 menit ya. Silakan keluar untuk, karena pemateri sudah ada semua di luar. Di sini, ya, biar ini dulu saja. Iya.